Jadi artinya misalkan saja Gibran Rakabuming Raka ini dipasangkan dengan Ganjar, saya tetap akan melawan, akan bersuara keras, dan bahkan saya tidak akan mendukung Ganjar Gibran kalau itu terjadi. Karena yang saya lawan bukan orangnya, tapi adalah manuver-manuver politiknya. Yang kita perjuangkan adalah demokrasi ini dikangkangi, diperkosa oleh kepentingan kekuasaan. Itu perlawanan saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu dalam satu seminar atau event, saya sebagai narasumber ditanya oleh salah satu peserta, apakah sikap seorang Rudy Eskamri kalau misalkan Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan golden ticket dari pamannya di MK itu menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Apakah seorang Rudy Eskamri tetap keras melawan atau menerima? Oke, baik, saya akan jawab bahwa dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa perlawanan saya atau sikap saya menolak pencawapresan Gibran yang pertama tidak terkait dengan kontestasi Pilpres. Yang kedua tidak terkait dengan kesempatan untuk anak muda. Yang kami lawan, yang saya lawan itu adalah prosesnya yang benar-benar sangat telanjang dan benar-benar mengakali akal sehat kita, memperkosa nurani kita. Manuver-manuver yang dilakukan oleh kekuasaan untuk mengintervensi MK ini yang kita lawan. Jadi bukan masalah Gibran atau Jokowi atau siapa, Ganjar atau Prabowo, bukan. Jadi artinya misalkan saja Gibran Rakabuming Raka ini dipasangkan dengan Ganjar, saya tetap akan melawan, akan bersuara keras, dan bahkan saya tidak akan mendukung Ganjar Gibran kalau itu terjadi. Karena yang saya lawan bukan orangnya, tapi adalah manuver-manuver politiknya. Yang kita perjuangkan adalah demokrasi ini dikangkangi, diperkosa oleh kepentingan kekuasaan. Itu perlawanan saya. Karena saya terlibat dari awal bagaimana proses reformasi ini dibangun. Brick by brick, pelan-pelan, tahap demi tahap, setapak demi setapak. Kita belum mendapatkan demokrasi yang mature, yang matang. Ini dalam proses. Sudah 25 tahun memang, tapi ini masih dalam proses. Dan ini lazim di dalam dunia yang terlalu lama dikukung dengan rezim yang otoriter, kemudian berpindah menjadi rezim yang demokratis. Nah, ini yang dirusak. Ini yang dirusak oleh manuver-manuver kekuasaan yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita lawan. Demokrasi yang sedang dirusak ini yang kita lawan. Sebagai salah satu pilar kecil dalam civil society, saya tidak mungkin diam. Saya harus bersuara untuk menegakkan demokrasi ini sedang tercederai. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Ini kita bentuk tahun 2000 awal, itu adalah untuk menjaga marwah dan kehormatan konstitusi. Sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi kita. Nah, marwah dan martabat lembaga yang sangat terhormat MK ini terindikasi jelas dan terkonfirmasi itu dilakukan intervensi dan dilakukan manuver-manuver oleh mantan ketua MK-nya yaitu Anwar Usman. Dan ini bukan indikasi, ini bukan tuduhan karena sudah terkonfirmasi hasil dari Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman dipecat jadi ketua MK, meskipun tidak dipecat sebagai hakim. Jadi artinya ini yang kita perjuangkan. Bukan dia karena berpasangan dengan Pak Prabowo atau dengan siapapun, tidak. Bukan karena dia anak muda atau tidak. Kalau bicara anak muda, Soekarno itu memulai perjuangan untuk mendirikan Indonesia bersama bapak bangsa yang lain dengan usia sangat muda.
Jenderal Sudirman, TB Simatupang, Sultan Syahrir, Hatta. Sebut saja siapa, semuanya tokoh-tokoh muda. Tapi mereka berproses, ada proses panjang yang mereka lalui dan tanpa privilege apa-apa. Mereka memang berjuang dari kemampuan diri sendiri. Mereka menjadi founding father. Dan ini berbeda dengan Gibran. Karena anak seorang presiden sehingga mendapatkan privilege dengan menggunakan segala manuver-manuver akrobat hukum yang mencederai akal sehat dan mencederai demokrasi. Ini yang kita lawan. Jadi bukan karena dia berpasangan dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Jadi sekali lagi ini konfirmasi saya kepada sahabat Indonesia bagaimana sikap saya, andai dalam tanda kutip, kalau Ganjar itu dipasangkan dengan Gibran, saya tetap akan melawan. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi dan saya sekarang tetap mendukung pasangan yang tidak mempunyai beban masa lalu. Bukan tentang Ganjar atau Mahfudnya, tapi di antara tiga paslon ini hanya Ganjar Mahfud yang saya percaya menurut keyakinan saya bisa menyelamatkan Indonesia dari segala manuver-manuver atau akrobat-akrobat hukum yang dilakukan oleh penguasa. Karena saya percaya dengan integritas dan kredibilitas seorang Ganjar Pranowo, apalagi Mahfud MD. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Ini konfirmasi, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ke media sosial saya maupun dalam seminar yang saya duduki kemarin. Dan ini klarifikasi jelas, sikap saya terang benderang. Putih adalah putih, hitam adalah hitam. Saya tidak pernah berdiri di posisi abu-abu. Terima kasih telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kambang.